Tabe salamat linggo nalatai, salam sahujud karendam Palembang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Widya Ardiani, NIM 22000036, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di sini saya akan menyampaikan materi tentang Panca Upaya Sandi. Nah, mungkin sebelum-sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana konsep-konsep di dalam kepemimpinan. Sebelum saya masuk ke dalam materi, apa ada yang tahu apa itu Panca Upaya Sandi? Apakah Panca Upaya Sandi ini merupakan ajaran dalam garis besar umum atau dalam ajaran kitab suci? Nah, mengenai tentang apa itu Panca Upaya Sandi? Panca Upaya Sandi merupakan sebuah konsep di dalam kepemimpinan Hindu yang terdiri dari 5 upaya atau tindakan yang harus dimiliki seorang pemimpin untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan. Nah, sesuai dengan namanya, Panca Upaya Sandi ini memiliki 5 bagian yang meliputi yang pertama yaitu ada maya, uveksa, lalu indra, wikrama, dan logika. Nah, maya ini merupakan bagian Panca Upaya Sandi, di mana kemampuan untuk mengumpulkan data-data permasalahan yang abstrak dan belum jelas kedudukannya. Lalu yang kedua yaitu ada upeksa. Upeksa ini merupakan kemampuan untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, kemudian mengklarifikasi data secara proporsional. Lalu ada indra jala. Nah, indra jala ini merupakan upaya untuk mencari solusi pemecah masalah yang ada. Lalu yang keempat yaitu wikrama. Nah, wikrama ini merupakan bagian melaksanakan upaya menyelesaikan sesuai dengan solusi yang telah ditetapkan. Lalu bagian yang terakhir yaitu logika. Logika merupakan setiap tindakan yang diambil harus berdasarkan pertimbangan akal sehat dan data yang akurat, tidak berdasarkan emosi. Nah, jadi di dalam Panca Upaya Sandi ini terdapat 5 bagian yang dapat kita ketahui yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu seperti maya, upeksa, indra jala, wikrama, dan logika. Nah, lalu bagaimana cara kita mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari? Nah, Panca Upaya Sandi ini dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam misal pendidikan, manajemen, dan hubungan interpersonal. Nah, contohnya dalam pendidikan, seorang guru dapat menerapkan Panca Upaya Sandi dalam proses pembelajaran, yang dimana seorang guru harus memberikan pemahaman kepada siswanya segala permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik dan mencari solusi yang sesuai untuk mengatasi kendala dalam proses pembelajaran. Misalnya peserta didiknya mengalami kurang memahami tentang materi yang dijelaskan oleh seorang guru, maka seorang guru harus memahami permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut atau peserta didik yang diajarnya. Mengapa ia tidak dapat menerima atau memahami
materi yang telah disampaikan oleh seorang guru. Maka seorang guru wajib memberikan solusi agar peserta didik ini dapat menerima materi yang telah ia sampaikan, mungkin melalui berbagai macam metode-metode yang akan dipahami oleh peserta didik itu tersendiri, yang menarik, yang dapat dipahami oleh siswa tersebut. Lalu yang kedua itu manajemen. Nah, di mana pemimpin harus memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi tim, serta mencari solusi yang sesuai untuk mengatasi kendala dalam proses manajemen. Dalam manajemen ini, seorang pemimpin harus memahami kebutuhan apa sih yang diperlukan di dalam sebuah tim itu. Lalu bagaimana caranya mengatasi tantangan yang dihadapi oleh tim. Maka pemimpin wajib memahami kebutuhan, sesuatu yang diperlukan dalam menghadapi tantangan yang ada di dalam tim, baik itu misalnya di dalam tim pembelajaran, manajemen pendidikan, maupun lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu contoh upaya sandi dalam hubungan interpersonal. Nah, panca upaya sandi ini dapat membantu individu mengatasi konflik dan menyelesaikan masalah dengan cara proporsional. Nah, misalkan nih, ada satu contoh, seorang pemimpin harus memahami perbedaan dan kebutuhan masyarakat yang berbeda, serta mencari solusi yang sesuai untuk mengatasi ke dalam hubungan antar individu itu sendiri. Nah, biasanya kita lihat bahwa kita ambil contoh kecil di dalam unit terkecil di dalam masyarakat itu, seorang kepala desa. Nah, seorang kepala desa merupakan seorang pemimpin yang harus memahami perbedaan dan kebutuhan masyarakatnya yang berbeda-beda. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam sebuah desa itu memiliki perbedaan, baik itu perbedaan di dalam suku, agama, ras, golongan, dan yang lainnya. Nah, maka dari itu seorang pemimpin ini harus jelas bagaimana cara dia untuk memahami perbedaan serta kebutuhan masyarakat yang berbeda pula. Karena di setiap masyarakat individu yang ada di dalam masyarakat ini tentu berbeda-beda, memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Maka dari itu seorang pemimpin wajib hukumnya untuk mengetahui atau memahami sebuah perbedaan dan kebutuhan di dalam masyarakat itu tersendiri. Nah, di dalam menerapkan panca upaya sandi dalam kehidupan sehari-hari ini itu sangat penting. Mengapa demikian? Yaitu untuk memastikan bahwa setiap individu menerapkan ajaran ini secara berkelanjutan dan mengadaptasi dengan situasi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, itu tadi merupakan penjelasan atau pemaparan materi secara singkat tentang upaya sandi di dalam kehidupan sehari-hari atau upaya sandi di dalam ajaran agama Hindu yang dapat diterapkan dan diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya meminta maaf jika di dalam penyajian materi ini ada kata-kata yang salah atau pengertian yang salah. Saya mohon maaf. Semoga materi yang saya berikan hari ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan, yang melihat dan menonton. Semoga dengan adanya materi panca upaya sandi ini membuat wawasan kita menjadi luas
tentang kepemimpinan itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan mengucapkan Paramasanti dan Sahi. Om Santi, 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 Om Sahi.